wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik ajmain. Amma ba'du. Siswa-siswi SMP Negeri 3 Pasawahan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pasaran Kitab Kuning Sakinah. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan memasuki bab berikutnya setelah kita mempelajari bab-bab ke belakang. Sekarang kita akan membahas tentang pasal rukun sholat. Silakan kalian buka kitabnya halaman 52 kalau di kitab kuning, kitab besar ada yang bawah. Nah, kalau yang kitab kecil itu di halaman 12. Gak ada ya? Sudah terbuka? Sebelumnya mari kita mengirim Fatihah dulu kepada pengarang kitab ini agar kita diberikan manfaat, diberikan keberkahan dengan mengaji, membahas kitab ini. Ala hadiniyah wa kuliniyah bin salihah ila hadrati Syekh fi hadzal kitab Al-Fatihah. Mari ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanus sholati. Ada pirang-pirang rukun sholat. Eta sab'ata asyara. Ayat 17. Al-awwalu. Hari anu kahijina. Eta an-niyatu niat. Asani. Hari anu kaduana. Eta takbiratul ihrami. Takbiratul ihram. As-salisu. Hari anu katiluna. Eta al-qiyamu. Ngadeg. Alal qadiri. Ajama anu kawasa. Fil fardi. Dina salat fardu. Ar-rabi'u. Ari anu kaopatna. Qiraatul Fatihati. Maca Fatihah. Al-khamisu. Ari anu kalimana. Eta ar-ruku'u. Ruku. As-sadisu. Ari anu kagenepna. Eta at-tumaninatu. Tumaninah. Bihi. Dina ruku. As-sabi'u. Ari anu katujuhna. Eta al-i'tidalu. I'tidal. As-saminu. Ari anu kadalapana. Eta at-tumaninatu. Tumaninah. Bihi. Dina i'tidal. Tasi'u. Ari anu kasalapana. Eta sujudu. Sujud. Marrataini. 2 bulan. 2 balen. 2 bulan. 2 balen. Al-ashiru. Ari anu kasapuluhna. At-tumaninatu. Tumaninah. Bihi. Dina sujud. Al-hadiyah asyara. Ari anu kasablasna. Eta al-julusu. Diuk. Baina sajdataini. Antara 2 sujudan. As-saniya asyara. Ari anu ka-12na. Eta
tumakninatu bihi nadiu asalisa asaro hari anu ka-13na at-tasyahudul awwalu at-tasyahudul akhiru tasahud akhir ar-rabi' asaro hari anu ka-14na eta al-qudu bihi na tasahud akhir al-khamisa asaro hari anu ka-15na sholatu maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam maca sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi tahiyat akhir as-sadisa asaro anu ka-16na assalamu maca salam as-sabi'a asaro anu ka-17na tartibu tartib. Berikutnya pasal berikutnya tentang niat. Ikuti lagi. Paslun hari ieu hiji pasal niatu ari ngaran niat eta salasu darajatin aya 3 darajat ingkanat lamun aya naon as-sholatu sholat pardon sholat fardu wajaba maka wajib naon qasdul fi'li sejak didamel wa ta'yinu jeung nangtukeun wal fardiyatu jeung nyebutkeun fardu wa in kanat lamun aya salat nafilatan salat sunat muaqqatatan anu di waktu-waktu rawatibatin kaya salat sunat rawatib auda tasababin atawa salat anu ngabogaan sabab wajaba maka wajib naon qasdul fi'li sejak didamel wa ta'yinu jeung nangtukeun wa in kanat lamun aya salat nafilatan salat sunat mutlakon mutlak wajaba maka wajib naon qasdul fi'li sejak didamel pakot kumpul al fi'lu ari nejak digawe eta usolli ucapkeun usolli wa ta'yinu jeung ari nangtukeun eta zuhron ngalapadkeun zuhur au asron atawa ngalapadkeun asar wal fardiyatu jeung ari nyebutkeun fardu eta pardon ngalapadkeun fardu. Oke, penjelasannya lihat ke kamera. Tadi sudah dilihat ini ya. Berikutnya penjelasannya saya akan menggunakan dengan memakai bahasa Indonesia sekalian. Faslun fi arkani sholati, pasal rukun-rukun sholat. Nah, arkanus sholati sab'ata asal rukun sholat
rukun salat itu niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga Nah ini penting dalam sholat. Satu harus ada niat. Niat itu diucapkan dalam hati. Niat itu diucapkan dalam hati. Kalau nyebut usholinya ada yang mengharuskan nyebut usholi, ada juga nggak apa-apa nggak pakai usholi. Yang penting dalam hati ada nih niat sholat lohor 4 rakaat. Yang penting itu ada. Yang kedua takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar dan seterusnya. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau misalnya di dalam sholat fardu kita tidak bisa berdiri karena sakit, boleh sambil duduk. Tetapi bagi yang mampu berdiri maka harus berdiri. Pak, kalau sholat fardunya duduk boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mampu berdiri harus berdiri. Maka ini rukun, harus berdiri. Berikutnya, ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah. Wajib dalam sholat, kalau tidak ada Fatihahnya sholatnya tidak sah. Yang berikutnya ruku. Jika kumaha ruku teh tak ruku ngaranna. Ya. Terus rukuna teu mah rukuna. Awas salah. Ruku tunggu teh teu angkir. Harus rata. Ya. Harus rata. Ruku panggilan ke kieu. Enggak boleh ruku begini. Harus begini. Ini tangan harus mengepal apa ini namanya? Nah ini nih, yang menjenol ini, ya harus rata, oke? Ini namanya ruku. Saya ulang nih, sok ayam ruku kia. Nah, kamu juga kerjakan. Oke, lanjut. Berikutnya setelah ruku, tumanina dalam ruku. Tumanina dalam ruku artinya ulah kia ya ruku tinggalkan. Mana salat tarawih kia? Allah. Jadi tumanina teh cicing. Bi qadri subhanallah, beula sakedeum. Ulah kieu, Allahu akbar. Itu teh sah salatna. Tumanina teh diam dulu sebentar. Ya. Kira-kira kalau baca subhanallah itu cukup. Subhanallah. Itu namanya tumanina. Diam sebentar dalam ruku. Berikutnya nomor 7. Apa? Yang bagaimana i'tidal itu? Cengkat dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Itu namanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang berikutnya nomor 8 tumanina dalam i'tidal. Ketika cengkat Sami Allahu liman hamidah, ulah langsung sujud. Jangan langsung tapi harus berdiri dulu baca apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma bisa min syai'in ba'du. Oke, lanjut nomor 9 sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Ketika sujud turun, yang pertama turun adalah ini. Nah, kaki dulu, baru tangan, baru ini apa? Jidat, baru hidung. Kalau hidungnya yang mancung seperti saya, begitu turun ini langsung ada. Ini beda dengan hidung yang gemes. Kalau yang gemes, ini dulu, baru ini. Oke? Ketika sujud, kaki harus, nah ini dipasang ini. Ketika sujud, ini kaki harus dilipat. Ketika sujud, ya, tangan rapat ke tempat sujud. Itu. Berikutnya tumanina dalam sujudnya santai. Berikutnya nomor al-hadiyah saro. Yang kedua ada sujudnya sambil sujudnya yang diukelak. Tak ulah langsung sujud deui, duduk heula, maca apa? Allahu akbar rabbik dibaca. Berikutnya tumanina dia duduk di antara dua sujud santai. Jangan seperti sholat tarawih zaman sekarang, abruk-abrukan. Mentak dari sholat tarawih, kolak 2 mangkok ya. Apa sebabnya? Karena tarawihnya pakai nafsu. Berikutnya membaca tasahud akhir. Nomor 13. Lanjut. Ar-rabi'ah asara duduk tasahud akhir.
Yang ke-17 Selanjutnya, nih pasal tentang niat, ketentuan niat dalam sholat. Niat ini ada tingkat-tingkatan. Niat ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Yang pertama nih ya, tadi sudah dibahas. Apabila sholatnya sholat fardu, maka wajib bermaksud mengerjakan sholat dan menentukan sholat dan melafalkan fardu. Ini kalau sholatnya sholat fardu. Berikutnya, wa ikana takbiratan muaqqatatan karotibatin aw dzata salabin wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Dan apabila sholat sunat yang memiliki waktu seperti sholat rawatib atau yang memiliki sebab, maka wajib bermaksud mengerjakan sholat dan menentukan sholat. Wa ikana nafilatan mutlaqan wajib qasdul fi'li faqat. Dan apabila sholat sunat mutlak, maka wajib bermaksud mengerjakan sholat sunat mutlak. Al-fi'lu, nah tadi ada pembahasan. Apa itu al-fi'lu? Al-fi'lu itu yaitu mengucapkan usolli. Dalam sholat itu harus ada usolli. Terus wa ta'yin, apa itu ta'yin? Ta'yin itu mengucapkan zuhur atau asar. Terus wal fardiyah yaitu mengucapkan fardu, farduna, fardu asar atau fardu lohor itu harus diucapkan. Jadi dalam sholat wajib itu cukup ada 3. 1 usolli, 2 ta'yin nyebutkeun zuhur jeung asarna, terus nyebutkeun farduna eta dina salat wajib. Dan adapun fardiyah yaitu mengucapkan fardu. Oke, selesai sampai sini. Ada yang mau bertanya mengenai pembahasan ini? Ada yang mau tanya? Oh, silakan. Namanya siapa? Dede Jamila. Silakan. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Oke. Rukun sholat itu apa? Apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Rukun sholat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat itulah rukun sholat. Ketika itu tidak ada dalam sholat, maka batal sholatnya, tidak jadi sholatnya. Jadi rukun sholat itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan yang harus ada dalam sholat. Mungkin itu jawaban singkatnya. Oke, berikutnya. Ada lagi yang mau tanya? Saya Pak. Silakan. Namanya siapa? Silakan. Pak Reji. Fahri. Oke. Kalau rukun sholat ada 17, bilang 1, apakah sholatnya batal? Oke, terima kasih. Tadi sudah disambung dengan jawaban tadi. Seandainya dari rukun sholat itu salah satu tidak ada, lenyit, hilang, tidak dibacakan, maka sholat tidak sah. Contoh misalnya kalian sholat tidak pakai baca Fatihah, maka tidak jadi sholatnya. Atau tidak ada tumaninah dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Jadi intinya dalam sholat itu rukun yang dibahas dalam kitab Safinah ini 17 harus ada semuanya. Ketika hilang salah satu dari rukun ini, maka tidak sah sholatnya. Tetapi terkecuali tadi rukun sholat diantaranya berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau misalnya memang sakit, ya boleh karena itu darurat. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Oke, demikianlah apa yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi Bapak pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.